Sobat Labaru, saya Yola dan saya Sinta. Bertemu lagi bersama kami di pekan kedua bulan November 2024. Di pekan ini, tim redaksi kami telah menyiapkan beberapa informasi menarik seputaran Lapas Kelas 2B Banjarbaru. Di antaranya, tingkatkan ketahanan pangan, Lapas Banjarbaru panen 100 kg kacang tanah. Berantas peredaran narkoba dan handphone, Lapas Banjarbaru gelar razia bersama APH. Lapas Banjarbaru ikuti webinar nasional BPSDM, Hukum dan HAM, Belajar Tanpa Batas Menuju Indonesia Emas. Resmi dilantik, 21 petugas Lapas Banjarbaru jadi anggota KPPS Pilkada 2024. Dan inilah Labaru Sepekan. Tingkatkan ketahanan pangan, Lapas Banjarbaru panen 100 kg kacang tanah. Sebanyak 100 kg kacang tanah berhasil dipanen jajaran pejabat struktural Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru bersama warga binaan. Panen ini berlangsung di lahan sarana asimilasi dan edukasi sentra buah. Kacang tanah ini dipanen setelah berumur sekitar 90 sampai 120 hari sejak bibit ditanam. Pemupukan yang tepat dan perawatan yang baik akan membantu meningkatkan hasil panen dan kualitas kacang tanah. Jelas Kepala Subseksi Kegiatan Kerja Adi Trimarwoko usai kegiatan panen. Hasil panen tersebut diungkapkan Adi akan dipasarkan ke mitra lapas. Hasil penjualannya sebagian disetorkan ke penerimaan negara bukan pajak, beli bibit baru, dan premi untuk warga binaan yang bekerja dan produktif, ungkap Adi. Sementara itu, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, Anak Didik, dan Kegiatan Kerja, Bagus Paras Etika, menyampaikan program pembinaan kemandirian yang digelar bagi warga binaan bertujuan untuk menyukseskan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Salah satunya terkait ketahanan pangan. Ia pun berharap warga binaan terus bersemangat dalam berkarya dan menghasilkan produk pertanian. Request panen ini jadi bukti bahwa Lapas Banjarbaru mendukung penuh 13 program akselerasi Bapak Menimpas. Maka dari itu, ke depan kita akan terus bersinergi dengan para stakeholder dan melibatkan lebih banyak warga binaan lagi guna meningkatkan ketahanan pangan. Semoga warga binaan tidak pernah surut semangatnya untuk terus memperbaiki diri dengan cara-cara yang positif. Harap bagus. Irwanto, salah satu warga binaan, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan panen tersebut. Kacang tanah ini kami rawat setiap hari, turut senang bisa menikmati hasil panen. Terima kasih kepada para petugas yang selalu mendampingi dan mengajarkan kami ilmu yang bermanfaat, ungkapnya. Berantas peredaran narkoba dan handphone, Lapas Banjarbaru gelar razia bersama APH. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru gelar razia kamar hunian warga binaan bersama aparat penegak hukum setempat. Di antaranya, Badan Narkotika Nasional Kota Banjarbaru, Kepolisian Sektor Cempaka, Komando Rayon Militer 1000607 Banjarbaru. Razia tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kalimantan Selatan Said Mahdar. Said menyampaikan bahwa razia tersebut digelar dalam rangka melaksanakan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Oleh karena itu, Said mengajak seluruh stakeholder untuk terus bersinergi memberantas peredaran narkoba dan handphone di lapas dan rutan. Laksanakan penggeledahan dengan humanis, penuh integritas, tetap waspada dan hati-hati. Narkoba adalah musuh utama negara. Maka dari itu, mari kita bersama-sama berkolaborasi memberantas peredaran narkoba dan handphone di lapas, ajak Said. Sementara itu, Kepala BNN Kota Banjarbaru, Arif Wahyu Bibit Harta, mengapresiasi razia gabungan tersebut. Ini adalah upaya mewujudkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kami sangat mendukung hal ini.
meneguhkan komitmen dan integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menggapai cita-cita Indonesia bersinar, ungkapnya. Sementara itu, Kepala Lapas Banjarbaru Iwayan Nurastawibawa mengucapkan terima kasih atas sinergi dan kolaborasi APH setempat. Razia ini adalah wujud komitmen nyata Lapas Banjarbaru berperan aktif dalam upaya P4GN. Semoga sinergi ini terus berjalan dengan baik demi mewujudkan asta-cita Presiden dan Wakil Presiden dalam hal pemberantasan narkoba. Harap Wayan. Razia tersebut menyasar 3 blok hunian di Lapas Banjarbaru, yakni Blok Goa Talo, Blok Sriwijaya, dan Blok Banjar. Hasilnya ditemukan barang-barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban lapas, seperti kabel, terminal listrik, senjata tajam rakitan, sendok besi, alat cukur, paku, korek api gas, serta benda lainnya. Selanjutnya, barang temuan tersebut dimusnahkan langsung. Razia ini tidak hanya menyasar kamar hunian warga binaan, namun juga meriksa urin secara acak terhadap 5 petugas dan 15 warga binaan. Dari pemeriksaan yang dilakukan, didapati hasil negatif yang menunjukkan tidak adanya penggunaan narkoba yang dilakukan petugas maupun warga binaan Lapas Banjarbaru. Lapas Banjarbaru ikuti webinar nasional BPSDM Hukum dan HAM. Belajar tanpa batas menuju Indonesia Emas. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru mengikuti webinar nasional yang bertemakan Belajar Tanpa Batas Menuju Indonesia Emas secara virtual. Webinar ini yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan HAM menghadirkan 5 narasumber inspiratif dari berbagai lembaga negara yang memberikan wawasan mendalam untuk mendukung kemajuan aparatur sipil negara menuju Indonesia Emas 2045. Webinar dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sarif Hiarij. Dalam sambutannya, ia menyampaikan visi asta-cita yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi landasan kuat dalam upaya bersama mencapai supremasi hukum dan kepemimpinan kelas dunia. Edward yang juga menjadi narasumber utama dalam webinar ini menyampaikan materi supremasi hukum dan kepemimpinan kelas dunia. Supremasi hukum adalah prinsip bahwa hukum harus menjadi pedoman tertinggi dalam menyelesaikan segala masalah dan melindungi semua lapisan masyarakat tanpa intervensi, tegasnya. Sebelumnya, Kepala BPSDM Hukum dan HAM Razilu dalam laporannya menyampaikan bahwa pengembangan kompetensi ASN bukan hanya peningkatan keterampilan individu, tetapi juga merupakan investasi strategis untuk masa depan yang memperkuat daya saing bangsa. Adapun narasumber dalam webinar nasional ini, diantaranya Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BPSDM Hukum dan HAM, Razilu, membawakan materi tentang akselerasi corporate university, inovasi pembelajaran menuju Indonesia Emas. Kemudian Kepala Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan, Andin Hadianto, berbagi pandangannya mengenai implementasi dan dampak corporate university dalam peningkatan kinerja. Selanjutnya, Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Administrasi Negara, Muhammad Taufik menyampaikan materi tentang peran ASN Corporate University dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Terakhir, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Niko Afinta, dengan topik Transformasi SDM menuju Indonesia Emas 2045. Kepala Lapas Kelas 2B Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa menyampaikan upaya BPSDM Hukum dan HAM dalam mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas SDM ASN, semoga webinar ini dapat menjadi motivasi dan menjadi bekal berharga untuk menjadi pegawai yang berkualitas. Ucap Wayan. Resmi dilantik, 21 petugas Lapas Banjarbaru jadi anggota KPPS Pilkada 2024. Bertempat di kantor Kelurahan Sungai Tiung, sebanyak 21 petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru dilantik menjadi anggota kelompok penyelenggara pemilihan suara untuk pemilihan kepala daerah tahun 2024.
Petugas yang dilantik nantinya akan bertugas di 3 tempat pemungutan suara khusus Lapas Banjarbaru. Kepala Lapas Kelas 2B Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa, menyampaikan kebanggaannya terhadap para petugas yang telah dilantik menjadi anggota KPPS. Menurutnya, penunjukan para petugas Lapas Banjarbaru dalam KPPS menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lapas dalam menjalankan tugas yang berhubungan dengan kepentingan publik. Tugas sebagai penyelenggara pilkada adalah sebuah kehormatan yang harus dijaga dengan penuh komitmen, profesional, integritas, disiplin, dan tanggung jawab. Semoga rekan-rekan yang telah dilantik dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dan menjaga netralitas dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan, serta wali kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru, Harap Wayan. Sebelumnya, Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sungai Tiung, Hilda Hilna, dalam sambutannya menekankan pentingnya netralitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pilkada. Masyarakat sangat memperhatikan proses pemilihan yang berlangsung transparan dan bebas dari intervensi. Maka sebagai pelayan publik, kita semua bertanggung jawab menjaga agar proses ini berjalan jujur dan adil, tegasnya. Hilda juga menyampaikan apresiasi dalam harapannya atas keterlibatan petugas Lapas Banjarbaru dalam penyelenggaraan pilkada di tahun 2024 ini. Partisipasi aktif dari berbagai instansi termasuk dari Lapas Banjarbaru sangat penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan lancar dan adil. Keterlibatan petugas lapas menunjukkan komitmen kita semua dalam menjaga keutuhan demokrasi di Kota Banjarbaru ini, ujarnya. Mewakili petugas yang dilantik, Kepala Urusan Umum Heri Ageng Sudarno Yugo, yang juga selaku Ketua TPS 901 Lapas Banjarbaru, siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas KPPS. Kami berjanji akan memegang teguh sumpah yang telah diucapkan dalam pelantikan, sehingga pesta demokrasi di Lapas Banjarbaru dapat berlangsung aman, tertib, jujur, dan adil, janjinya. Dan berita tadi sekaligus mengakhiri Labaru sepekan kali ini. Nantikan kami di pekan berikutnya tentunya dengan berita yang lebih menarik dari Lapas Banjarbaru. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk update terbaru. Jangan kada ingatlah. Sampai jumpa.